Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Aset perpustakaan yang ada di sekolah. Kemudian saya punya satu program yang namanya Saku Sosis. Saku Sosis itu kepanjangan dari satu buku, satu sinopsis. Jadi panjenengan membayangkan bahwa yang namanya sinopsis itu kan ya mesti abot atau kelas dhuwur. Tidak Bapak Ibu. Jadi sinopsis itu hanya tergantung bagaimana kita akan mengemasnya, mengemas dalam bentuk sinopsisnya itu. Jadi di sini program Saku Sosis. Jadi program kegiatan Saku Sosis adalah kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan literasi pada murid dengan membaca buku dan menuliskan sinopsis isi buku. Kemudian untuk tujuan pembelajaran khususnya, ini sebenarnya memang tugas saya untuk CGP, tapi harapannya saya nanti bisa saya berkelanjutan, program berkelanjutan yang akan saya lakukan di sekolah ini. Dan harapannya Bapak Ibu, kalau memang ini positif dan bermanfaat, monggo kita bersama-sama untuk memanfaatkan aset yang sudah ada di sekolah kita. Jadi di sini memang saya membuat sebuah prakarsa perubahan terkait dengan literasi, yaitu ini saya lewati aja. Jadi terkait dengan literasi, yaitu dengan melalui program mengembangkan kemampuan literasi murid melalui program satu buku satu sinopsis atau yang saya singkat dengan Saku Sosis. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi bagaimana gambaran umumnya terkait dengan program ini? Yang pertama yaitu nanti murid itu membaca buku yang ada di dalam perpustakaan. Ya, di situ Bapak Ibu, anak-anak itu diberikan kebebasan untuk bersuara, diberikan kebebasan untuk memilih, dan punya kebebasan atas kepemilikan. Jadi tidak hanya sekedar yuk Mas Mbak kita ke perpustakaan gitu enggak, tetapi kita harus menanyakan dulu kira-kira Mas dan Mbak manfaat membaca itu apa toh? Terus perpustakaan itu fungsinya untuk apa? Jadi menumbuh kembangkan anak-anak untuk minat membacanya yang lebih gitu ya. Kemudian di situ setelah mereka itu diberikan waktu, diberikan pendapat, mereka diajak ke perpustakaan dan berikan kebebasan mereka untuk memilih satu buku yang memang mereka minati. Karena kadang-kala anak itu nggak senang buku, Bu, saya nggak suka dengan buku sejarah nih Bu, aku sukanya dengan buku berpetualang dan sebagainya. Perpustakaan itu ketika saya datang ke sana ternyata buku-bukunya itu cukup menarik dan memang belum bahasanya belum digunakan dengan maksimal gitu. Kemudian setelah bukunya itu dibaca, jadi konsep saya itu hari Senin itu anak-anak diajak ke perpustakaan, mereka diberikan waktu selama 1 minggu. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, paling enggak itu 5 hari itu anak harus sudah bisa menyelesaikan 1 buku. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan kelas rendah? Kelas rendah bisa. Bagaimana? Disesuaikan dengan tingkat bukunya. Jadi buku yang diambil itu disesuaikan dengan tingkat kelasnya. Karena saya melihat bahwa di perpustakaan itu ada buku yang tebalnya itu nggak terlalu tebal banget dan bacaannya itu juga nggak terlalu panjang. Itu bisa dimanfaatkan untuk kelas rendah. Jadi digunakan untuk membaca dalam durasi 1 minggu. Kemudian setelah selesai di hari Jumat, anak-anak itu punya kewajiban untuk menuliskan sinopsis buku yang dibacanya. Terus naik kelas rendah gimana Bu? Apakah dia sudah bisa menuliskan isinya? Itulah tugas Bapak Ibu Guru. Silakan panjenengan semua memberikan pemantik, menanyakan isi bukunya apa, tokohnya siapa, hanya sekedar menuliskan. Jadi setidaknya ada peningkatan terkait dengan literasi membaca maupun menulis. Kemudian di situ secara berkelanjutan ketika sudah menuliskan, anak itu diajak untuk bisa tampil di depan, menyampaikan teman-teman tadi saya membaca buku tentang si kucing, misalkan seperti itu. Jadi diajak untuk berkomunikasi untuk bisa menyampaikan. Dan di akhir itu murid boleh mengajukan pertanyaan dengan temannya terkait dengan buku yang dibacanya. Itu program dari saya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan dengan panjenengan. Itu hanya sekedar buku yang tertata. Anak-anak belum memanfaatkan dengan baik gitu. Kemudian mungkin dari segi waktunya ya, ketika jam istirahat itu juga saya melihat anak-anak itu jarang atau bahkan tidak ada yang
pergi ke perpustakaan untuk memanfaatkan buku. Mungkin dengan adanya program tersebut perlu adanya penjadwalan yang dilakukan oleh guru kelas, bisa dijadwal dari kelas 1 sampai kelas 5. Mungkin itu agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.